Halo, selamat malam pemirsa Geopos TV, apa kabar? Saya Disa Nugraha, senang sekali bisa menyapa Anda dalam bincang-bincang. Fungsi DPR dan DPRD adalah salah satunya adalah fungsi legislasi dan membentuk undang-undang. Termasuk juga yang ada di Jawa Timur, pemirsa. DPRD Provinsi Jawa Timur juga menyiapkan berbagai macam skema untuk bisa membuat undang-undang yang bisa tepat sasaran dan bisa bermanfaat juga untuk masyarakat utamanya di Jawa Timur. Tapi sebenarnya tanpa keterlibatan masyarakat dalam pembentukan undang-undang ini rasanya mungkin akan ada banyak undang-undang yang tidak bisa diimplementasikan dengan baik atau yang mungkin selama ini kita rasa ada undang-undang tapi juga tidak bisa diterapkan misalnya. Nah, bagaimana sebenarnya undang-undang ini bisa diterapkan dengan tepat di lingkungan masyarakat kita dan bagaimana juga fungsi ini bisa berjalan dengan baik di DPRD Provinsi Jawa Timur. Kita bahas dalam bincang-bincang pemirsa, namun kami hadirkan tayangan yang berikut ini terlebih dahulu. Keterlibatan masyarakat dalam penyusunan program pembentukan peraturan daerah atau Pro-Pemperda menjadi elemen penting untuk memastikan setiap rancangan regulasi benar-benar menjawab kebutuhan publik. Tanpa partisipasi warga, risiko lahirnya produk hukum yang tidak relevan dengan kondisi sosial maupun ekonomi daerah semakin besar. Dalam proses penyusunan Pro-Pemperda, masyarakat tidak hanya diposisikan sebagai objek yang diatur, tetapi sebagai subjek yang memiliki hak untuk memberikan masukan, baik melalui forum konsultasi publik, uji dengar pendapat, hingga kanal partisipasi digital yang kini mulai diperluas oleh pemerintah daerah dan DPRD. Keterlibatan aktif ini memungkinkan terjadinya transparansi, memperkuat legitimasi kebijakan, serta mendorong lahirnya peraturan yang lebih responsif dan akuntabel. Di sisi lain, DPRD sebagai inisiator legislasi dituntut membuka ruang partisipasi seluas-luasnya. Mekanisme penyampaian aspirasi harus disederhanakan. Proses pembahasan perlu diinformasikan secara terbuka dan masyarakat harus diberi akses terhadap naskah akademik serta draft regulasi sejak tahap awal. Semakin inklusif prosesnya, semakin besar peluang Pro-Pemperda menghasilkan kebijakan yang efektif dan berpihak pada kepentingan publik. Memperkuat partisipasi masyarakat bukan hanya tuntutan demokrasi, tetapi investasi penting untuk menghadirkan perda yang berkualitas dan dapat diimplementasikan dengan baik. Pada akhirnya, produk hukum yang lahir dari proses yang transparan dan partisipatif akan lebih mudah diterima, dipatuhi, dan memberikan dampak nyata bagi pembangunan daerah. Lantas bagaimanakah DPRD Provinsi Jawa Timur dalam menyikapi ini? Kita bahas dalam Bincang-Bincang. Ya pemirsa, pentingnya keterlibatan masyarakat dalam pembahasan Pro-Pemperda. Ini akan menjadi topik kita dalam bincang-bincang selama 1 jam ke depan pemirsa. Dan tentu saja saya tidak sendiri di studio, saya sudah bersama dengan Bapak Yordan M. Bataragoa, Ketua Bapemperda DPRD Provinsi Jawa Timur. Dan juga Pak Muhammad Saleh, Pakar Hukum Tata Negara Universitas Narotama Surabaya. Pak Yordan, Pak Saleh, selamat malam. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir Pak. Ini saya sendiri mungkin juga masih harus membiasakan dengan istilah Pro-Pemperda. Mungkin masyarakat umum bahkan mungkin tidak pernah dengar mungkin sebelumnya. Kita akan bahas sebenarnya keterlibatan masyarakat cukup penting dalam pembentukan undang-undang. Tapi usai jeda pemirsa, kami akan segera kembali. Ya pemirsa, sebagai masyarakat tentu kita tuh banyak aturan-aturan, banyak aturan yang membuat kita harus mengikutinya sebenarnya. Dan biasanya Perda, pemerintah Provinsi Jawa Timur pun juga memiliki aturan-aturan melalui Perda. Nah ini yang juga akhirnya harus kita ketahui apakah Perda ini berkaitan dengan kita seharian atau tidak, atau bahkan dalam pembentukan Perda ini pun kita juga bisa terlibat sebenarnya. Nah ini yang saya ingin perjelas ke Pak Yordan terlebih dahulu. Pak Yordan, Pro-Pemperda ini sebenarnya Pak Yordan mungkin bisa jelaskan terlebih dahulu secara general apa sebenarnya ada di sini Pak? Ya, terima kasih. Jadi
Propemperda itu program pembentukan peraturan daerah. Jadi sebelum peraturan daerah itu dibahas dalam 1 tahun ya, maka sebelum tahun itu berjalan, sebelum APBD untuk tahun itu ditetapkan, maka Propemperda harus terlebih dahulu ditetapkan. Oke. Kenapa? Karena pembahasan Propemperda juga ada kaitannya dengan anggaran yang terkait dengan Propemperda itu untuk pembahasannya. Untuk prosesnya begitu ya. Ya, jadi kalau bulan November itu kita lazimnya menetapkan APBD, maka bulan Oktobernya kita menetapkan Propemperda. Bahkan sebelumnya berarti ya. Sebelumnya. Jadi setelah ditetapkan baru kemudian persiapannya semua dilakukan, termasuk juga masalah pembiayaan. Karena untuk membuat Propemperda kan juga butuh naskah akademik. Betul. Kemudian butuh proses untuk mengundang masyarakat, mengadakan FGD, dengar pendapat dan lain sebagainya. Nah itu juga harus dipersiapkan dari sisi anggaran. Nah, Dan itu tugas dari Bapemperda berarti Pak di DPRD Provinsi Jawa Timur. ya, jadi Bapemperda kita menyusun ya, kemudian penetapannya dengan keputusan DPRD. Nah, Bapemperda sendiri tidak sendirian, ya kita juga dengan eksekutif itu bersama-sama menyusun Propemperda. Ya. Jadi kenapa? Karena perda itu bisa berasal dari usulan DPRD, Betul. bisa berasal dari usulan eksekutif atau pihak gubernur. Inisiatornya bisa dari dua belah pihak ya Pak. Betul. Jadi karena kita ini di negara kita fungsi legislasi tidak hanya dijalankan oleh DPRD, tetapi juga oleh eksekutif. Ya. Oleh karena itu usulan juga bisa berasal dari eksekutif, berasal dari legislatif, lalu kita rapatkan di Bapemperda, kita cek dan kemudian akhirnya kalau sudah oke diputuskan dalam rapat paripurna DPRD. Oke, ini berarti oke untuk dibahas di tahun berikutnya, di tahun anggaran berikutnya gitu ya? Ya, oke untuk dibahas dalam tahun anggaran berikutnya. Karena untuk bisa dibahas, maka tiap raperda itu harus ada konsepsinya. Kenapa ini mesti dibahas, kemudian ini usulannya siapa, eksekutif atau legislatif, ya, dan itu harus disepakati. Sudah ada detail-detailnya di sana. Di Oktober kemarin apa Pak keputusannya untuk di tahun 2026 yang akan datang dari Bapemperda? Kita ada 10 perda yang kita rencanakan, tetapi kira-kira di akhir Desember ini akan bertambah lagi 2. Karena ada perda yang rencana kita bahas pada tahun ini, ternyata tidak bisa selesai, akhirnya kita bahas lagi di tahun 2026. Ya, jadi ada 2. Jadi total 10 yang sudah tetapin, tapi mungkin akan bertambah 2 menjadi 12. Oke, saya ingin pendapat dari Pak Saleh dulu nih, Pak Saleh dari perjalanan waktu begitu ya, ini 2025 sudah berjalan, Pak Saleh juga memperhatikan dari Propemperda ini yang ada di Provinsi Jawa Timur, apa Pak yang dicermati dari perjalanan dari 2025 menuju ke 2026? Iya, memang pembentukan Propemperda itu kan merupakan perencanaan untuk tahun depan, apa yang akan kita bahas di tahun 2026 dan kalau kita lihat di 2025 ini memang kita menjadi sejarah baru karena dari 19 perda yang direncanakan di 2025 itu sudah selesai 16 perda yang diselesaikan. Biasanya kita kan capaian setiap tahun itu antara kurang lebih 50%, kadang kurang dari 50%. Ini bahkan hampir 100% bahkan. Hampir 100%. Ini adalah capaian yang sangat luar biasa di kepemimpinannya Pak Bapemperda, Pak Yordan M. Battaragua. Dan ini sejarah baru bahwa kita sebenarnya mampu manakala bersinergi antara DPRD, komunikasi, koordinasi dengan semua komisi agar dilakukan pembahasan oleh komisi dan juga oleh pihak eksekutif. Ini juga kan sangat memberikan kontribusi besar di dalam melakukan pembahasan karena di dalam pembahasan itu kan melibatkan OPD terkait pembahasan raperda. Kalau semuanya tidak bisa bersinergi maka akan menemukan kesulitan untuk segera menyelesaikan pembahasan raperda meskipun DPRD itu adalah yang megang palu untuk memutuskan apakah selesai atau tidak pembahasan, tapi secara substansi manakala itu berkaitan dengan pemerintahan daerah,
maka pihak eksekutif harus memahami dengan betul terhadap substansi daripada perda. Jangan sampai kemudian setelah perda itu dibahas, disahkan, pihak eksekutif tidak memahami substansi karena tidak mengikuti di dalam perjalanan pembahasan itu. Dan alhamdulillah selama 2025 ini dari 19 kemudian bisa menyelesaikan 16 raperda, eksekutif termasuk dari semua komisi di DPRD sangat aktif untuk melakukan pembahasan bersama sehingga terhadap substansi yang telah disepakati insya Allah akan bisa dijalankan di 2026 karena indikator sebuah perda itu baik itu bukan secara technical drafting dan waktu pembahasan sangat cepat misalnya, tapi yang paling penting adalah bagaimana substansi raperda itu bisa implementatif itu di lapangan. Itu yang diperlukan, prioritasnya adalah bagaimana bisa implementatif. Tapi sebenarnya dengan adanya program ini dan di 2025 hampir 100% tercapai, ini juga menurut Pak Saleh tadi ada satu sejarah baru, capaian baru gitu. Nanti saya tanya dulu ke Pak Yordan apa sebenarnya kuncinya, tapi usai jeda pemirsa. Kembali dalam bincang-bincang, pemirsa, sebelum saya mendetail lagi terkait dengan keterlibatan masyarakat untuk bisa terlibat langsung dalam proses pembuatan perda di tingkat provinsi termasuk Jawa Timur, saya ingin tahu nih, kalau tadi dalam segmen sebelumnya dijelaskan bahwa ada capaian yang hampir 100% dalam pembahasan perda ini bisa diselesaikan atau didok begitu ya, tapi ini menjadi satu yang akselerasi yang cukup baik gitu. Nah, ini saya kembali Pak Yordan. Apa yang terjadi di 2025 sehingga perda ini capaiannya bisa cukup tinggi dari yang direncanakan? Ya, terima kasih. Jadi sebetulnya ini tidak lepas juga dari kesadaran bersama bahwa salah satu indikator kinerja DPRD adalah penyelesaian perda karena memang ada fungsi legislasi di sana. Nah, ini disadari oleh teman-teman DPRD ya. Sehingga meskipun memang ada banyak kesibukan, ada banyak anggota DPRD ini kan juga kebanyakan juga pengurus partai, punya kegiatan, kesibukan organisasi, belum lagi tuntutan masyarakat, belum lagi anggota Bapemperda itu juga sebagian juga menjadi anggota Badan Anggaran, ikut bahas anggaran, anggota Bamus. Tapi karena kesadaran ini bahwa kita juga harus menyelesaikan karena masyarakat juga menunggu kinerja kita. Nah, sehingga akhirnya diupayakan percepatan pembahasan. Ya, jadi kami sebagai Bapemperda ini kan sebetulnya lebih memfasilitasi. Karena Bapemperda itu yang mengawali dan yang memfinalisasi. Ya. Nah, kita kan proses di tengahnya itu kan kembali ke masing-masing komisi yang membahas. Ya, betul. Ya, ketika kemudian pembahasannya bisa selesai, nah kami melakukan finalisasi dalam bentuk penyelarasan, kemudian dalam bentuk fasilitasi dengan Kementerian Dalam Negeri. Tapi proses pembahasan di teman-teman yang ada di tiap-tiap komisi bersama dengan mitranya yaitu perangkat daerah yang terkait. Jadi kalau saya ambil garis bawah di sini Pak Yordan ingin menegaskan bahwa DPRD Provinsi Jawa Timur sudah sadar betul fungsi legislasinya untuk bisa menyelesaikan perda ini sehingga semangat untuk menyelesaikan pun juga ada dari masing-masing anggota, begitu Pak? Ya, betul. Meskipun memang manajemen waktunya yang ini menurut saya kurang, ya ini menjadi pelajaran penting untuk yang ke depan, karena kebanyakan sekarang menumpuk di belakang. Ya, di awal kita istilahnya itu kita jalan tapi pelan-pelan ya. Nah menjelang akhir padat gaspol, ya. Jadi langsung ayo ini selesaikan sampai kita buat timeline supaya selesai. Maka kita harus begini dan itu kita seminggu kita rapat paripurna 2 kali. Ya, jadi dalam kira-kira 1,5 sampai 2 bulan terakhir itu, ya Oktober, November itu seminggu kita sampai 2 kali rapat paripurna supaya semua tahapan itu bisa terlalui ya dan jangan sampai keluar dari batas waktu. Karena November ini semua harus sudah selesai untuk kita fasilitasi dengan Kementerian Dalam Negeri.
Dan sekarang sedang proses itu ya Pak ya? Sekarang sedang berproses. Jadi memang dan teman-teman menyadari dan akhirnya tetap mau ya. Ya kan kami ini nggak bisa memaksa-maksa ya karena meskipun saya ketua Bapemperda tapi untuk pembahasan itu kan kembali ke tiap-tiap komisi tiap-tiap yang membahas. Nah jadi memang saya sangat berterima kasih kepada teman-teman anggota DPRD yang di tengah semua kesibukannya tetap punya kesadaran untuk bagaimana ini dilakukan percepatan agar bisa selesai. Menjadi prioritasnya juga. Pak Soleh sendiri melihat sistem atau timeline ini ketika Pak Yordan mengatakan bahwa di awal kadang masih agak longgar tapi akhirnya jadi begitu padat di akhir meskipun kita harus apresiasi semangat untuk bisa menyelesaikan. Pak Soleh sendiri melihat bahwa sebenarnya ini bisa lebih dialokasikan secara merata atau memang mau nggak mau kondisi akan seperti itu Pak? Iya, sebenarnya bisa kita lakukan evaluasi, misalnya di DPR RI misalnya disebut sebagai prolegnas, di itu ada program legislasi nasional 5 tahunan, ada juga yang 1 tahunan, sehingga disebut dengan prolegnas prioritas, sehingga yang akan dibahas di 2026, semua NA maupun draft RUU-nya sudah selesai di 2025. Jadi syarat untuk bisa masuk di dalam prolegnas prioritas di 2026, maka syarat RUU itu sudah ada NA sama draft RUU-nya. Nah di daerah ini masih sistemnya belum seperti itu, sehingga ketika ada raperda yang akan diusulkan untuk dimasukkan di dalam Properda 2026, di 2005 akhir ini masih belum ada naskah akademik dan draft raperdanya, dan itu disusun di awal tahun 2026. Butuh waktu akhirnya. Iya, ada juga yang triwulan kedua, triwulan ketiga untuk maksudnya. Jadi memang kalau kemudian di awal tahun bulan Januari kemudian dilakukan penyusunan NA sama raperda, sehingga harapannya di 3 bulan 4 bulan awal tahun itu bisa selesai NA sama raperdanya, sehingga di triwulan ke masa sidang ke-1, masa sidang kedua itu bisa dimulai pembahasan, sehingga pembahasan itu bisa juga dengan melibatkan partisipasi masyarakat secara bermakna, sehingga DPRD bersama dengan OPD terkait punya waktu banyak untuk melakukan pendalaman terhadap substansi daripada raperda itu, dan waktunya bisa dibagi karena antara penyusunan dengan pembahasan ada timing waktu yang cukup. Dan itu yang perlu nanti mungkin menjadi evaluasi bagi kita agar raperda yang akan dibahas di 2026 itu di awal tahun sudah mulai disusun naskah akademiknya sama draft raperdanya. Oke. Lalu di mana sebenarnya peran masyarakat bisa terlibat? Kalau saya tadi mendengar penjelasan Pak Yor dan Pak Saleh bahwa timelinenya sebegitu padat, bahkan mungkin bertemu antar komisi, badan ini juga akan nggak semudah itu gitu. Lalu masyarakat bisa menyusupnya di mana begitu ya? Adakah memang tahapan-tahapan yang masyarakat perlu tahu supaya bisa terlibat juga dalam perda-perda yang akan dilahirkan oleh DPRD provinsi termasuk yang ada di Jawa Timur? Kami lanjutkan usai jeda pemirsa. Kembali dalam Bincang-Bincang, pemirsa, saya masih bersama dengan narasumber saya, Pak Yordan M. Bataragoa, Ketua Bapemperda DPRD Provinsi Jawa Timur, dan Pak Muhammad Saleh, Pakar Hukum Tata Negara Universitas Narotama. Saya jadi ingin tahu gitu, sebenarnya keterlibatan masyarakat sejauh ini seperti apa dan yang seharusnya seperti apa? Saya ke Pak Yordan tentunya untuk menjawab ini. Kan dalam setiap perda tentunya memang secara sistem itu kan masyarakat bisa terlibat di situ, Pak. Tapi sepanjang yang Pak Yordan lihat, keterlibatannya sudah sejauh mana? Kesulitannya apa di sana? Ya, terima kasih. Jadi sejauh ini memang masyarakat sudah terlibat ya, sudah mengundang stakeholder, melakukan FGD, tapi tentu masih terbatas ya, masih banyak komponen masyarakat yang belum merasa dilibatkan dalam penyusunan perda. Apalagi dengan lingkup Jawa Timur ya, provinsi ya. Maka banyak sekali yang semestinya itu dilibatkan. Nah, oleh karena itu untuk tahun ke depan ya kami ini punya yang namanya JDIH, Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang ada di websitenya DPRD. Jadi
setiap lembaga, ya pemerintah provinsi juga punya JDIH, kementerian lembaga juga punya JDIH. Nah DPRD provinsi juga punya JDIH. Nah kita pingin JDIH ini juga menjadi alat untuk kita menyampaikan apa rencana-rencana perda kita di tahun ke depan. Kita ingin naskah akademik juga bisa di upload di situ, draft raperdanya juga bisa dimuat di situ dan masyarakat bisa menyampaikan apa yang menjadi pendapat mereka. Itu berarti masyarakat bisa melihat, bisa membaca secara jelas gitu ya, dan bahkan bisa merespon. Ya, merespon dan kalau minta audiensi juga bisa. Kami kan sering ini kedatangan mahasiswa ya, ya memberikan tuntutan macam-macam. Dan kita lihat memang kebanyakan isunya itu isu-isu nasional. Ya saya bilang, ya oke lah nasional menjadi perhatian teman-teman mahasiswa. Tapi urusan daerah jangan dilupakan. Nah, lalu mereka bertanya, gimana kami bisa tahu Pak? Nah, kita siapkan perangkatnya. Ya, lihat perda yang akan dibahas tahun depan. Diskusikan dan hasil kajiannya sampaikan ke kami di DPRD. Ya, sehingga itu menjadi masukan yang sangat berarti untuk perbaikan dari kualitas perda tersebut. Terutama perda misalnya berkaitan tentang pendidikan misalnya. Lalu masyarakat bisa melihat dan merasa, oh ini harusnya ada yang disuarakan di bagian ini misalnya. Itu bisa di respon itu bisa disampaikan lewat. Ya, misalnya konkret ya tahun depan tuh kita punya perda tentang pelindungan dan pelayanan bagi penyandang disabilitas. Oke. Ya, nah, memang di tahun 2025 teman-teman penyandang disabilitas ini sudah mulai ada yang datang menyampaikan. Tapi kan tentu kita masih butuh masukan lagi, ya. Nah, oleh karena itu ayo ini dibahas. Ya, nanti kalau naskah akademiknya sudah selesai, kemudian draft raperdanya juga sudah selesai, tolong dicermati pasal demi pasal. Ya, mana kira-kira yang tidak pas, mana yang kira-kira harus diperbaiki. Nah, berikan masukan. Nah, karena kami percaya transparansi itu akan mendorong partisipasi. Apalagi dari putusan MK, maka Mahkamah Konstitusi itu harus mensyaratkan adanya meaningful participation. Artinya partisipasi yang bermakna, masyarakat punya hak untuk didengar, masyarakat punya hak untuk suaranya dipertimbangkan, dan masyarakat punya hak untuk diberikan penjelasan sebagai respon dari masukan dari masyarakat itu. Nah, tiga hak ini yang harus juga dipenuhi dalam pembuatan peraturan daerah. Sudahkah ini berjalan, Pak Jordan, untuk masyarakat bisa mengakses dari misalnya yang sudah direncanakan untuk tahun 2026 ini? Ya, jadi JDIH kita ini lagi mengalami revitalisasi ya istilah saya. Ya, jadi kita mau pastikan semuanya sudah termuat. Jadi sebetulnya rumahnya sudah ada. Kanalnya sudah ada gitu ya? Ada, tapi selama ini kurang terperhatikan. Ya, tidak lengkap ya. Nggak update mungkin. Tidak gitu update, ya. Mungkin dirasa kurang strategis ya. Padahal bagi kami ini strategis banget ini. Ini adalah cara kita untuk melibatkan partisipasi masyarakat di era digital. Ya, maka kita dorong teman-teman di sekretariat DPRD untuk kemudian merevitalisasi ini dengan fitur-fitur bahkan supaya bisa diakses dengan handphone. Maksudnya ada aplikasi di handphonenya supaya kemudian kalau mau cari cepat ya simple, memberikan masukan itu juga gampang. Ya, jangan dipersulit. Jangan dipersulit ya. Semakin inklusif semakin baik sebenarnya. Pak Saleh sendiri melihat keinginan dari Pak Jordan untuk bisa membuat ini terakses dengan mudah bagi masyarakat. Gimana nih Pak kalau menurut Pak Saleh? Akankah masyarakat juga bisa proaktif untuk mengakses ini gitu? Ya, memang sekarang kan eranya era digital. Jadi apalagi generasi milenial Gen Z sekarang kan kalau dengan tatap muka agak malas lah. Jadi maunya kan di depan gadget. Berisik tapi di depan gadget aja gitu berisik, ya. tapi di depan gadget. Jadi kalau bisa berisik di depan gadget kenapa harus panas-panasan gitu misalnya. Jadi dengan adanya JDIH yang sedang dikembangkan oleh DPRD Provinsi Jawa Timur, ini adalah merupakan hal yang baru yang bisa dimanfaatkan oleh generasi Z, generasi milenial, masyarakat Jawa Timur untuk dengan aktif memberikan kontribusi terhadap perbaikan penyempurnaan naskah akademik maupun draft perdanya.
misalnya kita di dalam melakukan pembahasan karena partisipasi masyarakat itu tidak hanya pada tahapan perencanaan program perda, tapi juga di dalam penyusunan naskah akademik, kemudian penyusunan raperda, pembahasan raperda, itu juga masyarakat harus dilibatkan. Misalnya dalam pembahasan kita sering memberikan Google Form yang bisa real time, bisa diakses oleh masyarakat sehingga bisa diberikan masukan di situ. Misalnya pasal berapa yang perlu disempurnakan, materi apa baru yang misalnya perlu dimasukkan di dalam draft Perda sebagai penyempurnaan, kita bisa kemudian memberikan respon bahwa ini tidak bisa dimasukkan karena memang bukan kewenangan pemerintah provinsi. Oke. Ini bisa kita masukkan, bisa kita rumuskan di dalam pasal ini. Karena memang tidak semua masukan masyarakat bisa kemudian kita masukkan sebagai materi muatan dalam perda karena perda itu kan dibatasi oleh kewenangan. Ada kewenangan pemerintah pusat, ada kewenangan pemerintah provinsi, dan ada kewenangan pemerintah kabupaten kota. Misalnya tadi kaitannya dengan pendidikan. Kalau pendidikan tinggi itu kewenangan pusat, tidak bisa perda kita itu mengatur kaitannya dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi, termasuk pendidikan keagamaan. Nah, yang apa namanya diniyah, madrasah diniyah, termasuk yang pendidikan keagamaan tinggi itu juga bukan kewenangan daerah. Sehingga kalau misalnya provinsi apa kewenangannya? Pendidikan menengah sama pendidikan khusus, SDLB yang pendidikan khusus, SMPLB, SMALB itu kewenangan provinsi. Nah, itu di dalam perda tentang penyelenggaraan pendidikan kita itu memang mengatur itu semuanya, sehingga kalau kemudian masyarakat memberikan usulan agar juga mengatur mengenai pendidikan dasar misalnya, maka tidak bisa karena itu di luar kewenangan kita. Karena kewenangan untuk mengatur itu tidak absolut ada di pemerintah daerah. Kita masih dilakukan pembinaan melalui fasilitasi oleh Kemendagri. Kalau kita memasukkan yang memang bukan kewenangan kita oleh Kemendagri, sering pasti akan di-delete, di-cancel. Nah, itu yang kita selalu hati-hati agar apa yang kita atur di dalam perda itu memang sesuai dengan kewenangan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang terpenting adalah sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Nah, itu. Ya, itu penting ya. Sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan ketika ada perdanya pun ini juga bisa dimanfaatkan oleh masyarakat dan berdampak di lingkungan masyarakat juga. Tapi saya jadi ingin tahu juga kira-kira untuk 2026 nanti yang perlu dikawal dari program yang sudah dibungkus oleh Bapak Perda ini apa saja gitu ya. Nanti mungkin Pak Yordan bisa spill gitu ya beberapa supaya masyarakat juga bisa tahu sebelum nanti bisa diakses juga untuk naskah-naskah ini yang bisa dibuat pembelajaran bagi masyarakat. Usai jeda pemirsa, kami kembali. Apresiasi. Kembali dalam bincang-bincang pemirsa, cukup menarik kalau kita bicara tentang perda ya. Mungkin sebagai masyarakat kita merasa bahwa perda ini urusannya pemerintah, urusannya DPRD gitu ya. Nanti perdanya ada pun juga masyarakat belum tentu tahu, bahkan biasa begitu. Itu yang kemarin-kemarin, tapi harapannya setelah ini bisa berbeda karena DPRD provinsi pun juga bisa lebih inklusif, lebih terbuka, dan masyarakat pun juga diharapkan bisa memberikan respon yang juga baik, bahkan bisa mengawal secara digital. Tapi yang saya ingin tahu, setidaknya untuk 2026 yang memang sudah direncanakan programnya, apa saja sih yang menarik untuk bisa kita kawal bersama ini, Pak Yordan, apa saja nih? Ya, terima kasih. Jadi ada peraturan daerah tentang penyelenggaraan riset dan inovasi di daerah. Ya, kemudian ada perda tentang BUMD. Kita ada 3 perda tentang BUMD yang belum selesai, yaitu PWU, JGU dan PJU. Kemudian ada juga perda tentang penyelenggaraan transportasi publik terintegrasi. Ya. Kemudian ada lagi perda tentang penyelenggaraan kepemudaan dan keolahragaan. Kemudian juga ada perda tentang pelindungan obat bahan alam dan obat tradisional tuh ya. Kemudian ada lagi perda tentang pelindungan dan pelayanan bagi penyandang disabilitas. Ya, itu dari beberapa perda. Beberapa yang disebut Pak Yordan saja
mungkin kalau di antara Anda pemirsa ada yang merasa bersinggungan dengan topik-topik itu, sebenarnya bisa sangat terlibat ya Pak berarti ya, Ya, untuk betul. bisa mengawal ini begitu, mengkritisi bahkan gitu ya. Ya betul. Bagi yang suka ya, atau yang Misalnya transportasi publik nih kan lagi isu-isu ini sangat dinantikan, apalagi Transjatim misalnya sudah sampai mana-mana tapi kok isinya bisa sampai 60 dalam satu bis misalnya. Ini berarti sebenarnya bisa sambil berjalan sambil mencermati ini. Iya betul. Jadi memang perda itu ya, perda itu hadir kan sebagai jawaban atas masalah yang ada di masyarakat. Ya, jadi perda-perda yang tadi muncul itu adalah hasil analisis dan hasil kajian terhadap masalah yang ada di masyarakat dan yang menjadi kewenangan provinsi. Ya karena banyak masalah nih di masyarakat. Tapi kalau bukan kewenangannya provinsi, Kewenangannya kan berbeda-beda gitu ya. Betul. Tapi yang menjadi kewenangan provinsi yang mana? Nah ini kadang-kadang masyarakat nggak tahu gitu ya. Tapi ketika memang topik-topiknya sudah ada dan kita bisa mengawal, sebenarnya menarik juga ya Pak ya. betul, ya. Jadi memang salah satu kendala tadi sudah disebutkan oleh Pak Saleh, naskah akademik dan rancangan peraturan daerahnya itu butuh waktu. Ya ini juga salah satu evaluasi buat kami. Kalau perdanya sudah disiapkan mau dibahas tahun 2026, semestinya naskah akademik dan rancangan perdanya itu sudah selesai. Ya jangan baru dibahas tahun 2026 2026 baru dipersiapkan. Nanti molor lagi kayak tahun ini ya. Injury time lagi Pak ya. Nah, karena pembuatan naskah akademiknya sendiri ternyata Baru diawali awal tahun itu. iya bahkan ada kemudian sampai kita berubah 2 kali ya. Jadi pertama kita yang tahun ini ya misalnya contohnya ya kita ingin tentang fasilitasi pencegahan penyalahgunaan pinjaman online dan judi online. Setelah kita rencanakan di Propamperda, lalu kita bawa ke Kemendagri, lalu kemudian mulai kita awali, kita konsultasi lagi, diarahkan untuk diganti Oke. menjadi perubahan Perda Trantibum Linmas atau Perda Trantibum Linmas yang baru. Oke, kita rubah perdanya menjadi Perda Trantibum Linmas. Berjalan disusun naskah akademiknya nggak selesai. Ya, akhirnya kita cari gimana nih ya udah perubahan saja, perubahan terhadap perda yang ada. Kita rubah lagi perdanya dan akhirnya yaitu injury time. Karena proses itu aja makan waktu. Ya gitu makan waktu berbulan-bulan. Ya. Nah, jadi kita ingin agar selesai lebih cepat ya. Nah terkait dengan perda-perda yang tadi sudah saya spill tadi, sudah saya sebutkan, kita mendorong, ayo masukannya seperti apa. Ya, nah belum ada Pak naskah akademiknya. Ya betul. Tapi paling nggak apa yang mau Ada ide-idenya. Ya, ada kayak ide-ide gitu ya. baru nggak? Ya. Ini masyarakat mana Pak yang boleh terlibat? Individual? Apakah harus atas nama akademisi misalnya? Atau kelompok masyarakat LSM? Gimana? Ya kita berharap semua, mulai dari Semua boleh berarti? ya, mulai dari media. Media juga terlibat dong. Ya. Kemudian dari akademisi, ayo terlibat. Dari dunia usaha, ayo dong terlibat. Masyarakat sipil, ayo dong terlibat. Iya. Stakeholder yang terkait secara khusus dengan perda-perda tadi. Misalnya perda penyelenggaraan kepemudaan dan keolahragaan. Ayo nih para lulusan SMA, SMK yang mungkin para yang masih mahasiswa ya, maunya gimana nih? Ini kan untuk kalian gitu kan. Ya, jangan sampai perda ini dibuat tapi kalian sendiri tidak merasa terwakili oleh perda itu atau bahkan tidak merasa diuntungkan, tidak merasa perda itu berpihak kepada para pemuda. Nah, terus kalau seperti itu kan sebetulnya kita ini buat perda untuk siapa? Gitu. Nah, seperti itu misalnya. Padahal sekali lagi perda di inisiasi ini juga lahir dari permasalahan yang ada dan diharapkan bisa menyelesaikan permasalahan tersebut. Betul. Gitu ya. Saya masih punya satu segmen terakhir, nanti saya ke Pak Saleh tentunya. Kalau biasanya kita tuh ngomongin tadi salah satunya perda tentang transportasi publik misalnya, saya pun juga sering lihat ada komunitas-komunitas di sosial media yang sebenarnya banyak ide, banyak keluhan, tapi ributnya hanya di sosial media dan itu nggak secara langsung bisa didengar oleh para anggota dewan yang sedang memikirkan perda ini. Nah, gimana kalau kita geser? Gimana caranya menggeser diskusi-diskusi itu menjadi langsung bersama dengan yang memang berwenang untuk membuat perda? Usai jeda pemirsa, kami kembali.
Terima kasih pemirsa masih bersama kami dalam bincang-bincang bicara tentang perda dan keterlibatan masyarakat. Saya langsung ke Pak Saleh nih. Pak Saleh tadi sempat beberapa disebut oleh Pak Yordan di 2026 akan ada beberapa yang dibahas untuk perda di Provinsi Jawa Timur ini. Termasuk yang menarik misalnya adalah transportasi publik, kepemudaan keolahragaan dan sebagainya. Contoh misalnya ke transportasi publik gitu ya. Masyarakat bisa memberikan saran, ide atau pemikiran itu alurnya gimana sebenarnya Pak, agar ini menjadi mudah juga, karena kan masyarakat awam merasa tidak bisa menjangkau secara langsung anggota dewannya. Baik, terima kasih. Yang pertama, Raperda tentang penyelenggaraan transportasi publik terintegrasi itu memang sebenarnya sudah lama, tapi judul awalnya bukan itu, tentang penyelenggaraan kepelabuhan yang menjadi inisiatif dari Komisi D. Kemudian seiring dengan perjalanan waktu melahirkan sebuah ide baru di 2025, idenya lebih besar lagi. Itu tentang transportasi publik terintegrasi. Memang kita punya Transjatim, sekarang sudah sampai koridor 8, dan memang diskusi kita itu kita tidak bisa sendirian, karena bicara transportasi publik itu tidak hanya yang seperti darat, juga yang udara, yang laut, itu kan harus sinergi. Dan memang kita tidak bisa kemudian diatur semuanya di dalam perda. Yang menjadi kewenangan kita, misalnya Transjatim itu yang lintas kabupaten kota pada terminal tipe B yang menjadi kewenangan provinsi memang. Sehingga misalnya beberapa lalu itu memang apakah bisa kemudian Transjatim melewati dan ada punya halte di dalam kota Surabaya, itu diskusinya juga dengan pemerintah daerah. Makanya bicara transportasi publik terintegrasi itu tidak bisa sendirian, harus dengan pemerintah daerah kabupaten kota, harus dengan Kementerian Perhubungan misalnya, sehingga perencanaan itu adalah jangka panjang. Dan memang ini sudah sering dibahas sebenarnya oleh Komisi D dengan melibatkan ahli dari ITS, melibatkan ahli dari UNER, bagaimana perencanaan penyelenggaraan transportasi publik terintegrasi itu kemudian koheren dengan perencanaan tata ruang. Itu yang memang diskusinya agak panjang, dan apa yang bisa kita atur di dalam Raperda tentang transportasi publik, memang yang bisa kita atur adalah Transjatim. Tapi kalau isinya hanya Transjatim kan idenya besar, tapi ternyata isinya hanya Transjatim. Padahal kalau di negara-negara maju, ya tidak hanya di Eropa, di Malaysia misalnya, itu kan sudah terintegrasi antara laut, darat, dan udara. Sehingga darat kita punya pun juga bermacam moda transportasi, bisa bermacam-macam moda gitu transportasi. Jadi tidak bisa kemudian menjadi kerja sendirian daripada Pemprov Jatim. Dan ini memang diinisiasi oleh Komisi D, dan semoga di 2026 ini bisa selesai, karena setahu saya sampai sekarang itu naskah akademiknya masih belum selesai. Karena ini Pak Yordan, iya, berarti karena beberapa ahli yang diundang itu memang masih melakukan brainstorming untuk pengayaan materi, pengayaan hasil-hasil riset yang telah pernah dilakukan, sehingga substansi daripada Raperda tentang transportasi publik terintegrasi memang sesuai dengan kewenangan Pemprov Jatim, memang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan itu semakin melakukan modernisasi terhadap transportasi publik di Jawa Timur, yang memang Jawa Timur kan merupakan kota termaju kedua setelah Jakarta kan. Harus kita pikirkan mulai sekarang, jangan sampai kemudian nanti terjadi kemacetan lebih banyak di mana-mana, di Surabaya maupun di kota-kota lain. Di Sidoarjo kan, kalau kita ke Sidoarjo sudah mulai padat sekarang kan. Nah itu yang memang harus kita diskusikan. Ini Raperda tentang transportasi publik ini memang harus dilakukan secara sinergis. Bahkan perencanaan itu tidak cukup dengan hanya perencanaan di tingkat provinsi, tapi juga harus diselaraskan dengan perencanaan di kabupaten kota, juga dengan pemerintah pusat, karena kita punya kewenangan untuk mengatur transportasi udara misalnya, transportasi laut misalnya, itu kan harus kita komunikasikan dengan pemerintah pusat. Nah, itu yang masih dilakukan pendalaman oleh Komisi D dan OPD terkait. Terakhir berarti untuk Pak Yordan nih, karena ternyata waktu saya juga tinggal sedikit gitu ya. Gimana menurut Pak Yordan supaya masyarakat bisa semangat juga, kalau tadi Pak Yordan menceritakan bahwa
anggota dewan sekarang sudah tahu bahwa salah satu KPI-nya juga bagaimana undang-undang atau juga perda kalau di wilayah provinsi ini bisa rampung gitu. Tapi gimana juga menyemangati masyarakat supaya juga mau terlibat langsung untuk hal-hal yang seperti ini Pak, dalam membentuk perda misalnya. Ya, jadi kami percaya bahwa transparansi akan mendorong partisipasi. Ya, tantangan kami tentu bagaimana supaya wajah DPRD ini wajah yang menyenangkan, ramah bagi masyarakat, ramah bagi para pemerhati, sehingga kemudian mereka juga mau terlibat. Ya, nah ini tentu kita masih pikirkan nih, kita sudah punya situs ya, kita punya JDIH, bagaimana supaya menu-menunya itu bisa menarik, bahkan mungkin kita buat pendaftaran nih, siapa yang mau mendaftar untuk diskusi terkait dengan Raperda A, Raperda B. Ya mungkin kalau cara itu bisa menarik masyarakat, karena sebetulnya kan kita nggak tahu. Saya tadi tertarik dengan apa yang disampaikan bahwa rame nih tentang Transjatim. Ya udah, ayo kita geser ke diskusinya ke DPRD, ya supaya ini bisa didengarkan, kita bisa tahu. Nah hal-hal seperti itu yang kita juga berupaya supaya masyarakat ini memiliki ketertarikan untuk datang ke rumah rakyat. DPRD ini kan rumahnya rakyat. Ya, nah rumah rakyat itu kalau menakutkan, serem ya, itu tentu kan orang takut datang ya. Nah ini juga PR kami sebetulnya, ya supaya diskusi-diskusi publik tentang Raperda ini bisa bergeser ke DPRD. Jadi PR-nya adalah membuat ini menjadi pertama citra dewan dulu harus terbuka, transparan. Lalu masyarakat juga bisa memberikan masukan gitu ya, dan perda ini bisa sangat implementatif. Kalau saya masih punya waktu sedikit ke Pak Yordan lagi, supaya image juga perda ini nggak cuma sekedar awang-awang dan masyarakat nggak tahu. Ketika memang perda ini sudah jadi, tidak hanya sekedar masyarakat yang misalnya kalau perda tentang kemudaan olahraga hanya orang-orang muda aja yang ngerti gitu. Tapi memang masyarakat pun bisa, masyarakat Jawa Timur bisa tahu betul terhadap perda ini. Apa langkahnya Pak? Ya kami harus kerjasama dengan teman-teman media pasti. Ya teman-teman pers supaya juga ikut mempublikasikan raperda-raperda kami untuk menarik minat masyarakat, termasuk juga mengoptimalkan media sosial. Ya medsos ini kan sekarang no viral no justice ya kalau orang bilang. Kalau tidak viral no participation. Ya tidak viral tidak ada partisipasi. Maka tantangan kami tentu membuat raperda-raperda ini viral. Ya, supaya masyarakat mau berpartisipasi. Mau ngomentarin aja udah bagus sebenarnya. Iya. Sangat sedih ya, tahu-tahu raperda tentang kepemudaan, pemuda sendiri nggak tahu mau ada raperdanya. Raperda tentang transportasi publik, orang-orang yang naik Transjatim tuh nggak tahu. Kalau lagi dibahas nih. Iya, gitu padahal mereka punya banyak keluhan nih. Iya. Nah, itu kan tentu ironi ya kan, kalau sampai itu terjadi. Maka itu tentu jadi PR kami. Kami akan tetap terus berupaya supaya masyarakat mau terlibat dalam proses pembuatan perda ini. Saya ke Pak Saleh ini, Pak Saleh kan juga sudah sekian waktu selalu terlibat dengan pembahasan perda seperti ini gitu. Sebenarnya perda yang akan sukses itu yang prosesnya bagaimana, dan setelah ada perdanya langkahnya akan seperti apa? Jadi pembentukan perda kan isinya adalah kebijakan-kebijakan daerah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Sebenarnya tidak hanya selesai di situ, karena setelah itu kan harus masuk di dalam tahapan perencanaan pembangunan daerah. Masuk di dalam RPJMD, masuk di dalam RKPD, masuk di dalam Renstra dan Renca OPD. Jadi semua kebijakan yang ada di dalam perda, sukses tidaknya kalau kemudian diwujudkan dalam bentuk program kegiatan OPD-OPD yang terkait. Misalnya raperda tentang kemudaan olahraga, sebagus apapun isi perdanya, kalau tidak masuk dalam dokumen perencanaan oleh Dispora misalnya, nggak ada programnya, berarti tidak ada gitu. landasannya. Nah setelah masuk dalam dokumen perencanaan, pertanyaan berikutnya adalah apakah